Welcome to Tabush. Oke, kembali lagi dengan Roro Marsha dan saya Ivan di konten teman podcast. Oke, selamat datang lagi Roro. Terima kasih. Hari ini itu kita seperti yang kita janjikan di minggu lalu, kita akan kedatangan seseorang yang spesial. Wow, Gitu. siapakah Jadi episode itu? kali ini kita kedatangan temen gitu, dimana dia ini menurut cerita dia itu bisa dibilang peka atau sensitif atau bermagnet, ya itulah. Apakah dia seorang indigo juga? Gitu. Mungkin Roro sudah penasaran dengan orangnya. Iya, mari kita lihat. Oke, kita ngobrol lebih lanjut langsung aja. Inilah dia, Krishna. Monggo Krishna, langsung aja di kursi panas. Langsung aja. Langsung masuk aja, langsung duduk. Selamat datang, Udah. Krishna. Oke deh, selamat datang juga. Aduh, Deg-degan ya? Jangan kayaknya deg-degan, ayo. harus minum dulu kali ya. Oh iya, boleh. Iya, diminum dulu. Bridgingnya bagus ya? Jangan lupa ini Carol Coffee. Yoi. Keren banget. Aduh, susah. Iya, dari tadi juga susah. Grogi. Kan? Nah, bisa. Ayo gimana? Udah minum? Udah lega. Jadi gimana Krishna? Oh, udah kenalan belum kita? Kenalan lagi ya? Aku Pura-pura Marsha. aja, Iya, bener. pura-pura aja Nah, aku gitu Krishna kan. gitu. Tadi udah briefing padahal. Iya, padahal udah briefing ya, nggak apa-apa. Yoi. Terus gimana nih Krishna? Katanya kamu ini salah satu. Jadi Krishna ini adalah salah satu manusia apa orang yang bisa ya Krishna, bisa lihat mereka. Dibilang bisa juga aku nggak yakin karena aku bisa gitu. Aku tuh orang yang mungkin apa ya, sering ngelihat yang kayak gitu. Udah banyak pengalaman, tapi teh kayak nggak yakin aku ngelihat gitu. Aku masih sampai sekarang masih percaya bahwa aku tuh halusinasi ngeliat yang kayak gitu. Halusinasi gitu. Jadi dari kecil itu bisa ngelihat gitu. Awal ngelihat sekitar umur 5 tahun kayaknya. Umur 5 tahun. Waktu itu ada tante tuh meninggal. Wah, habis pemakaman, singkat cerita besoknya tuh aku lagi nonton di ruang tamu gitu. Lagi nonton biasa, bangun tidur nonton TV. Iya. Terus ada satu pintu gitu yang arahnya aku bisa ngelihat posisi pintu itu kebuka gitu lah. Nah, pintunya tuh tapi nggak ada pintu. Jadi gimana ya? Pintu tapi nggak ada pintu Iya. juga gitu lah. Ada daun. Nah ya itu. Terus Nah, dari situ lagi nonton kan pandangan aku luas gitu, bisa ngeliat juga ke kiri. Nah, dari situ ada tangan yang kayak dadah tapi sepotong gitu loh, cuma sepotong Cuman tembok tangannya gitu. aja. Gini-gini. Terus aku bingung kan. Aku lihat, aku samperin nggak ada siapa-siapa, terus akhirnya lari ke dapur nyamperin mama. Terus bilang ke mama cek nggak ada apa-apa. Dibilang alah paling hayalan gitu. Dari situ oh ya udah deh, kayak ya udahlah. kayak ya udahlah gitu. Tapi itu terus-terusan gitu bisa lihat mereka nih. Enggak. Kayaknya lihat lagi SMP baru. SMP ke SMA tuh sering banyak kejadian yang sering dilihat. Kalau jadi, dari awal TK itu ke SMP tuh kayak bener-bener kosong gitu lama. Kosong lama gitu. Terus SMP baru mulai lagi. Oh, terus apa lagi tuh SMP tuh? Ngapain aja SMP? Pengalaman. Agak lumayan menurut aku serem ya. Jadi keluarga tuh lagi pada nginep di satu hotel di Bandung lah. Terus kita ngerasa ya udah tidur biasa, posisinya tuh papaku paling kanan, mamaku sebelahnya, aku sebelahnya, terus kakakku pakai extra bed gitu lah di bawahnya. Posisi papa sama mama tuh udah tidur duluan. Aku ngobrol lah sama kakakku, ngadepnya ke sebelah kiri. Nah, ngebelakangin papa sama mama, ngobrol. Terus nggak lama aku nengok lah ke posisi kanan kan, capek gitu. Terus lama diem aja, kakakku bilang kok diem, tapi aku nggak nyautin. Terus ya udahlah balik lagi ke kiri. Berarti yang aku lihat di kanan tuh kayak ada sosok apa ya, nggak tahu dibilang genderuwo atau kuntilanak, pokoknya aku lihat putih
tinggi, ya tingginya seatapnya si hotel itu, terus rambutnya panjang banget gitu. Aku nggak tahu dia madep ke belakang atau madep ke depan karena nutupin gitu loh rambutnya. Dari situ tuh kayak orang yang bilang kalau ngelihat gak bisa ngomong apa-apa, gak bisa cerita apa-apa tuh ya bener deh. Habis lihat cuman bisa diem terus panas dingin, diem aja terus akhirnya ditinggal tidur. Kakakku ngomong udah nggak aku sautin. Dari situ pulang tuh jadi sering lihat gitu. Nah, awal tadi kan Krisna bilang umur 5 tahun tuh. Nah, sebelumnya itu ada kejadian kah mungkin apa ya? Secara fisik gitu. Mungkin tadinya Krisna sempat sakit atau panas badannya. Enggak. Oh, enggak. Iya enggak deh kayaknya, enggak tahu aku. Enggak deh kayaknya. Jadi langsung gitu. Ya. Umur 5 tahun tuh langsung. Ya, habis kejadian tante meninggal itu ngeliatnya. Aku pikir mungkin tante kali nyalam perpisahan gitu kan. Udah mau pergi gitu jadi dadah gitu. Oh, gitu. jadi nggak ada ini. Jadi dari situ dulu, terus baru waktu SMP ya itu tadi yang di hotel tuh. SMP, terus habis itu terus lihatnya. Sering, dari situ sering. Sampai yang mulai agak keganggu tuh di SMA itu kayak ngerasa apa ya? Kata orang tuh ketindihan kali ya. Pertama kali ketindihan tuh kayaknya kelas 1 SMA deh. Terus ya cuman nggak bisa gerak aja, terus aku kan panik tuh, akhirnya mau teriak mah tapi ya nggak bisa ngomong gimana gitu. Ya udah akhirnya berdoa terus lepas. Dari situ tuh pertama kali, terus mulai kok gini ya, sama apa ketindihan apa gimana gitu. Tapi kan ada apa ya, psikologinya tuh emang ada apa, sleep paralysis atau apa gitu. Katanya aku lebih yakin ke situ sih daripada kata orang ketindihan dan lain-lain. Jadi ya udahlah biasa aja. Dari ketindihan itu hampir seminggu itu tuh setiap hari hampir ya. Ketindihan terus sering. gitu. Ya udah gitu-gitu terus ya akhirnya naik level dari yang ketindihannya cuman ya ketindihan biasa nggak bisa gerak, sampai akhirnya muncul setiap ketindihan muncul suara di samping kayak ngomong tapi nggak jelas gitu. Terus lebih apa ya, panik kayak kok tambah aneh gitu kan. Terus naik lagi tuh kayak aku ketindihannya beda lagi. Jadi dari yang cuma suara sekarang muncul sosok gitu. Tapi yang aku pikir tuh kayak si sosok itu tuh kayak mungkin halusinasi, balik lagi kayak yang awal, kayaknya halusinasi deh. Soalnya pokoknya kejadiannya aku lagi ya tidur biasa ketindihan, terus ada suara. Terus kalau ketindihan tuh aku bisa ngelihat sekitarku gitu lah. Ada suara terus rasanya ya panas dingin lagi, balik panas. Terus aku lihat madep ke darah depanku tuh ada 2 orang deh kayaknya. Satu anak kecil, satu tuh nenek-nenek. Nenek-neneknya tuh kayak goyang gini-gini deh. Pokoknya kayak ngeledek-ngeledekin aku gak jelas gitu loh. Nah, tapi si anak kecilnya tuh kayak nahan si nenek-nenek itu, udah gitu. Menurut aku ya, yang aku lihat kayak gitu, tapi nggak tahu dia ngomong apa. Tapi di sini tuh ada suara kayak neneknya ketawa-ketawa nggak jelas gitu. Atau kalau misalnya ada orang beneran kan, suaranya otomatis dari daerah sana ya. Tapi orangnya di sana suaranya tuh di samping gitu. Deket gitu dan ya. Dan ngedengung gitu aku rasa. Nah, itu nggak tahu tuh. Itu SMA. SMA deh kayak. Terus dari SMA sampai sekarang, sorry, Krisna umurnya berapa? Aku 19. 19. Kuliah berarti. Nah, itu ada lagi nggak? 2 tahun kebelakangan ini karena udah bosen dengan yang kayak gitu ya, jadi berusaha untuk ya udahlah kalau ada didiemin aja udah. Misalnya ketindihan, kalau dulu kan ngelawan gitu kesel, sekarang karena setiap ketindihan tuh lagi pas ngantuk dan capek dibiarin, udah tidur aja. Dan mungkin kata orang bahaya kali ya, katanya kan nggak boleh harus dilawan, tapi karena udah saking bosennya ngalamin gituan sering kan jadi capek, akhirnya udah tidur deh lanjut. Berarti tadi Krisna bilang kan bosan. Berarti sebenarnya sampai sekarang tuh masih. Sekarang karena aku udah membiasakan, udahlah kayak bodo amat ada nih orang ngelakuin apa gitu, jadi tuh kayak kepekaan itu kayaknya berkurang deh. Jadi berkurang. Gitu. Yeah. Jadi kalau aku lihat teman-teman, Krisna ini Krisna ini tuh bukan seperti aku. Kalau aku kan indigo. Kalau Krisna ini itu ada yang nempel. Jadi dia hampir sama seperti Mas Ivan, punya magnet. Nah, magnet ini tuh yang bikin makhluk-makhluk yang ada di sekitar Krisna itu jadi ngikut.
Jadi Krishna ini bisa merasakan, bisa melihat, itu sebenarnya bukan dari diri Krishna. Bukan maksudnya Krishna punya six sense, no, tapi dari makhluk yang nempel ke Krishna. Jadi kalau dilihat sekarang nih Krishna nih banyak yang nempel. Kamu lihat belakangnya siapa? Iya, banyak. Tapi nggak ada sosok leluhur gitu. Jadi bukan dijagain sama leluhur terus Krishna bisa lihat, enggak, tapi dia ini lebih ke karena Krishna magnet, terus yang di belakang Krishna ini banyak banget. Sorry ya Krishna, negatif gitu. Jadi jelek gitu istilahnya. Kalau Hah? kayak gitu tuh negatif karena apa sih? Maksudnya gini, apakah orang ini, misalnya si Krishna ini adalah orang yang negatif juga orangnya, makanya dia ditempelin yang negatif, atau dia karena melakukan hal-hal yang buruk terus, itu sebenarnya negatif dan itu kan? Enggak, jadi bukan karena Krishna itu energi negatif atau melakukan hal-hal negatif terus mereka yang negatif nempel, enggak. Tapi karena memang Krishna nih punya magnet. Nah, makhluk-makhluk seperti itu kan itu biasanya yang usil atau memang pengen nempel tuh kan memang yang bentuknya negatif, yang energinya tuh negatif. Jadi ya kayak yang kita sebut di podcast kemarin, kayak Miss K gitu-gitu kan negatif tuh. Nah, jadi yang tertarik ke Krishna tuh yang itu. Tapi sebenarnya ada juga yang positif, jadi nggak semua negatif, tapi dominan yang negatif gitu. Nah, salah satu nenek-nenek yang Krishna cerita itu ada sekarang di belakang Krishna tuh ada. Jadi rambutnya panjang. Aku tuh lihat nenek itu tuh nggak cuman yang di mimpi yang kata aku, yang waktu jalan di perumahan tuh tapi nggak tahu nenek-neneknya sama atau enggak ya kan, karena Iya nggak benar. jelas gitu. Perumahan jalan sama kakak yang cowok tuh, berdua jalan sekitar jam 11-an malam kali. Posisi nenek-nenek itu tuh kayak ini rumahnya nih ya. Terus kalau dia tuh lagi ada di seberang jalan gitu. Dia kalau mau ke rumahnya tuh harus nyebrang gitu. Dia ada di seberang. Aku jalan kaki di jalanannya itu. Posisi aku tuh nggak terlalu jauh lah sama dia, orang masih kelihatan mata. Dia tuh megang kresek terus nyebrang. Otomatis kan kalau misalnya dia harus buka pagar dan buka pintu gitu kan, kalau buat masuk ke rumahnya dia. Yeah. Nah, aku lewat tuh, kalau misalnya aku lewat dan dia bener nyebrang, otomatis dia buka gerbang tuh butuh waktu gitu. Dan kalau aku lihat, kalau aku lewat situ harusnya masih ada, dia masih buka pintu kayak atau tutup pintu. Tapi pas aku lihat, jadi orangnya tuh kayak nggak ada, kayak nembus aja. Hilang Gitu. aja. Terus yang kamu lihat bentuknya gimana neneknya? Nenek-nenek aja, nggak tahu. Maksudnya rambutnya, bajunya. Kurang jelas. Enggak, ya, tapi kamu tahu itu nenek-nenek gitu ya. ya. Pokoknya bentuk nenek-nenek. Iya, aja. bentuknya nenek. Iya, jadi sebenarnya. Dan di daerah itu sering diketawain. Ini yang nenek-nenek ini ngikut sama Krishna itu dari dari Krishna kecil. Emang iya? Iya, si nenek-nenek ini. Jadi yang bikin Krishna bisa lihat nenek-nenek itu. Tapi ini bukan leluhur, bukan moyang muput. Tapi dia nemu, maksudnya dia ngikut Krishna ini dari jalan. Dari Dipungut. rumah itu. Dan sampai sekarang masih ada. Jadi kita cerita tuh dia ada di belakang Krishna, lagi berdiri gitu. Jadi agak bungkuk, rambutnya panjang. Kalau rambut aku nggak tahu kalau bungkuk ya. Tapi rambutnya panjang tuh apa sih, tau gak sih yang rambut berantakan tuh, rewok-rewok gitu? Itu yang nggak pernah disisir. Putih semua. Bukan kayak Mbak Dok. Kalau Mbah Dok kan dia dikucir ya, digulung. Itu enggak, itu rambutnya digerai tapi berantakan. Terus dia pakai baju tuh kadang jadi kadang tuh dia ganti baju cuman pakai kayak kain jubah gitu, maksudnya warnanya putih, tapi juga kadang dia pakai jarik. Jadi pakai kebaya gitu, terus ada jariknya gitu. Itu ada. Dan ketika diceritain ini dia ketawa. Wus, keren coy. Dia ketawa kayak Di sini. iya, di sini berdiri di sampingnya Krishna. Iya masih. Mantap banget. Jadi dia tiap aku cerita dia kayak mengiyakan. Iya, memang saya kayak gitu. Jarik tuh apa sih, baju atasannya? Jarik tuh bawahnya ya? Jarik tuh bawahnya, atasnya kayak kebaya. Kain. Bawahnya pendek panjang. Bawahnya panjang. Jadi gimana sih? Jadi yang kebaya bunga-bunga itu, tau gak sih yang zaman dulu tuh? Nah, kayak gitu tuh. Aku nggak jelas kalau ngeliatnya. Kamu dia ketawa-ketawa di mimpinya. Nah iya itu. Di mimpinya si Apa Krishna. jail itu?
karena ini dia itu mau ngasih tahu gitu. Dia tuh datang ke mimpinya Krishna tuh mau ngasih tahu. Jadi sebenarnya tuh aku tuh ada di sekitar kamu, di belakang kamu gitu. Tapi emang dia nggak bisa jadi nggak bisa ngomong, tapi ekspresinya begitu, ketawa. Dan ngeselin pas dia ketawa tuh kok ya oke diam gitu, badan tuh gini-gini. Iya. emang dia ini sih kayak apa ya, nggak bisa serius. Jadi ngobrol gini dia juga ngetawain aku, tapi ketawanya sinis gitu, tau gak sih, ketawa yang ketawa jahat, gitu, ngece gitu. Terus dia ngapain tujuannya? Bisa ditanya nggak sih? Tujuan yang ngikut ke Krishna ya karena Krishna punya magnet. Jadi dia ini waktu itu entah Krishna tuh lewat atau Krishna itu ada di sebuah tempat. Nah dia ini ketarik si nenek ini dan merasa dia cocok sama Krishna. Jadi si nenek ini itu dia punya cucunya laki-laki. Nah hampir kayak Krishna mukanya, bukan mukanya, badannya mungkin. Nah tapi cucunya ini meninggal lebih dulu daripada nenek ini. Mungkin dia lihat Krishna itu kayak lihat cucunya, dan kebetulan memang dia dapat tempatnya tuh di Krishna gitu. Krishna punya magnet, terus dia ngerasa nyambung, ngerasa cocok sama Krishna karena kayak dia itu ngeliat Krishna tuh cucunya dia. Makanya tadi aku, dia jagain Krishna. Ya kemana, bukan jagain sih, lebih kemana-mana ngikut. Tapi dia nggak punya porsi buat ngejagain, nggak punya peran. Makanya tadi aku bilang bukan moyang, bukan leluhur. Tapi kalau orang dia nggak teliti ngeliat Krishna ini, mungkin dipikirnya itu leluhur yang memang udah nemenin dari kecil. Tapi sebenarnya itu kan ditanya gitu, karena dia kadang suka bikin pikiran orang tuh, ini loh aku neneknya gitu, aku nenek Krishna, aku yang jagain Krishna dari dulu, aku masih ada, maksudnya Krishna ini terahku gitu istilahnya. Padahal sebenarnya enggak, nenek ini tuh bukan nenek kamu, bukan buyut kamu gitu. Nenek kamu yang gitu. Kamu dapatnya di jalan. Iya, kayaknya pas lewat tadi tuh. Bisa. Yang pertama tuh. Kan dari kecil, Oh iya, nggak tahu. Dari kecil. Mungkin dulu waktu Krishna kecil pernah bapak ibunya Krishna pernah ngajakin kemana gitu. Kan biasanya kalau kecil tuh rentan ya, kayak gitu, anak kecil. Nah dari situ, ini nih si nenek ini ngikut. Jadi ke tempat-tempat yang kamu kan ikut mama ke Cianjur Selatan dari kecil. Iya. Di sana tuh tempatnya lumayan. lampunya pakai sentir. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh maksudnya. Kayak dapat bisa dari situ. Dan memang cuma yang dibawa ke tempat itu cuma dia dan Cuman mama. Krishna. Anak-anak yang lain Yang enggak. Yang lampunya nyala cuma Senin Kamis. Sisanya nggak ada lampu. Oh iya. Tersiksa. Yang kalau mau buang air harus ke tetangga dulu. Nggak ada buang air, tapi tahu nggak sih bambu yang dipotong setengah tapi ditumpuk-tumpuk. Jadi kalau misalnya mau jalan ke WC kadang kakinya masuk ke dalam gitu. Yang bawahnya tuh kolam. Begitu WC dulu. Jadi memang kampung banget dulu. Gitu deh. Ya, jadi banyak yang ngikutin, tapi yang dominan nih si nenek ini. Si nenek ini. Yang lain cuman biasa. Pertanyaannya, kenapa si Krishna bisa lihat? Bisa lihat mereka gitu. Kok si nenek ini tujuannya apa kok si Krishna? Nah, karena si Krishna ini ditempelin sama si nenek ini kan makhluk gaib. Ya kan? Nah, dia nempel ke Krishna ini saking sudah lamanya. Jadi mata Krishna ini jadi mata nenek itu. Paham nggak? Keriput dong. Bukan secara fisik ya, tapi jadi apa yang dilihat Krishna selama ini itu tuh apa yang nenek itu lihat. Jadi kalau Krishna mau nggak lihat mereka lagi itu, ya neneknya suruh pergi. Tapi bener sih menurutku, kamu udah bener, maksudnya dengan cara Krishna bodo amat, ya kan, bodo amat sama itu. Karena itu memang bukan, Krishna nggak kayak aku, bukan sixth sense. Tapi memang karena itu, jadi kan kadang suka mempengaruhi. Nah Belakangan ini tuh udah nggak pernah lihat nih, udah 2 tahun udah nggak ngerasain gitu. Paling suara-suara udahlah biarin.
Tapi tadi waktu aku kan dari Cianjur ke Jogja tuh di bis, terus bisnya sempet dia macet gitu, sampingku ada mobil jeep yang arahnya ke arah sini, tapi kan parkir gitu loh, terus kayak ada boneka tapi bentuknya kayak pocong gitu loh, mukanya tapi kayak muka boneka aja lah, tapi aku ngeyakinin ini bayangan dari mana atau apa, terus aku pantengin gitu loh, dan giliran aku gini teh dia gini juga gitu, tapi teh bener apa enggak gitu, tapi ya udahlah biarin, jadi kayak bener apa enggaknya nggak tahu tuh. Terus lewat lagi, logikanya ngapain juga orang pakai apa ya, naruh boneka pocong gitu. Iya, berangkat jam berapa tuh malam kayak? Habis istirahat. Iya. Habis lebih dari di atas jam 10. Kayaknya dia nggak tahu deh. Ya jam segituan. Tahu bener apa enggak, dan sampai sekarang aku masih ya nggak percaya gitu. Meskipun dikasih lihat ini, dikasih lihat itu, kayak ya udahlah. Kayak aku gitu. Kayak aku, tapi bedanya Mas Ipan langsung percaya. Nggak butuh waktu lama tuh ya. Bisa Gitu. nggak suruh diliatin gitu kan? Liatin gimana? Jangan dah. Bisa nggak diajak komunikasi kalau misalnya neneknya pergi gitu? Neneknya pergi bisa, Mau bisa. nggak sih kamu Cuman pergi? kan kayak gitu aku harus tanya dulu ya. Ah. Nah, itu biasanya kan mereka itu ditanya, kamu mau pergi nggak gitu. Nanti mereka biasanya kasih, ya aku mau pergi, tapi tolong pindahin aku ke tempat yang lebih baik. Ini Biasanya kan dia gitu. di sini nih sekarang, nggak ngomong deh. Jangan pas podcast lah ya. Nanti aja ya di luar podcast ya. Coba kita tanya. Bahaya ya. Ritmenya berbeda. Iya, makanya. Sekarang ajak ngobrol aja dulu. Siapa nih? Krisna ajak ngobrol. Tapi nih ya, kan kamu kadang suka bisa lihat, suka kadang nggak. Nah, kamu ngeliat apa? Ngeliat aku tuh kamu ngeliat apa? Ada nggak yang Enggak. kamu sama sekali? Enggak. Sama sekali. Sekecil pun sama sekali nggak. Enggak. Sekelebat mungkin. Enggak tahu, enggak deh kayaknya. Iya kah? Iya kah? Rasa-rasanya dulu aja. Kayaknya dia nih ngelihat gitu. Jangan takut ngomong. Chris. Enggak, aku enggak lihat. Oh nggak lihat? Enggak deh. Enggak deh gitu. Enggak serius. Ya udah kalau gitu. Mungkin memang yang di belakang gak mau dilihat kali ya. Atau mungkin memang neneknya nggak lihat. Ngaku. Iya biasanya gitu. Wah, kamu kurang ilmu. Kamu kurang tinggi levelnya gitu ya. Kalah sama yang belakangku gitu. Oke, balik ke yang apa tadi? Yang episode sebelumnya bahas studio ya. Bahas Nah, studio. Yang aku yang di studio tuh, Iya Cia. aku ngerasain waktu studionya masih jadi kamar yang gede tuh, belum jadi apa-apa. Masih kasur gede. Iya. Studionya masih Sebelum kecil. jadi studio. Sebelum jadi studio. Nah, si kamar itu kan kasurnya ada di jendela yang tertutup itu kan. Ngepet tuh. Iya. Waktu itu kalian tuh lagi nggak di situ, lagi pada turun, aku tidur sendiri. Aku ngajak Jojo tidur tapi dia nggak mau, akhirnya balik. Aku tidur sendiri, aku matiin lah lampu, pakai lampu yang kecil itu. Jadinya tidur, ya tidur biasa. Tapi pas balik tuh kayak ada siluet hitam gitu, tapi bentuk muka. Dan ya udah balik lagi gitu. Dari itu aku pernah ngomong gak sih? Enggak ya. Nah, aku lihat itu. Dan yang kayak gitu aku lihat gak cuman di situ, di rumahku juga gitu, di kamar. Pernah di samping bantal gitu, tiba-tiba ada, terus ya udah deh balik. Tapi siluet doang, nggak jelas. Berarti dia orang enggak yang siluet yang Krisna lihat itu orang yang sama, makhluk yang sama. Karena dia lihat di sana juga gitu, di studio juga gitu. Jadi dia yang ngikut Krisna, salah satu dari sekian banyak yang ngikut Krisna. Jadi bukan dari studio, bukan penghuni studio, tapi memang dia ngikut, gitu. Nah, Tapi itu bukan karena barang. Barang apa? Yang kayak kemarin yang aku kan karena aku. Oh, enggak beda. Ini aku ngobrol gini aku pusing loh. Ini ada berapa sama Krisna? Ya mungkin dia terlalu banyak yang negatif kan. Jadi aku di sini tuh dari tadi gitu. Ya bener nih. kayaknya aku juga orangnya negatif deh. Jadi Jadi yang kamu rasain pusing gitu. Iya kayak pusing gitu. Padahal kan ini kita syuting kan nggak gelap ya. Iya. Itu aja udah kerasa energinya. Apalagi kita syuting gelap malam. Tapi kamu nggak ngerasain apa? Deg-degan. Beda kalau itu. Beda ya? Jadi kayak bentrok gitu energinya. Itu yang terjadi selama
Jadi itu guys. Hati-hati ya kalian kalau tidur. Jadi Ternyata- Krishna ini bisa dihilangkan terus dia nggak lihat lagi tuh bisa. Beda dengan aku yang indigo itu yang dari kecil punya sixth sense, biasanya mau dihilangin di ruqyah pun walaupun nanti sempat hilang beberapa saat tapi bakal balik lagi. Bedanya itu. Tapi kalau Krishna ini kan ditempelin. Nah, aku tuh kan tadi mbaknya bilang ini apa? Di aku lihat apa gitu. Nah, ada juga temen kakakku indigo juga. Katanya indigo ya, keluarga aku nggak ngerti, ketemu terus dia bilang pertanyaan sama, kamu lihat apa sekarang? Masih bisa lihat gak? Aku bingung tuh ditodong, masih bisa lihat gak? Hah, lihat apa? Aku bilang masih, aku bilang masih, tapi aku nggak tahu konteksnya apa nih, masih bisa, orang aku nggak buta kan? Masih bisa lihat yang masih gitu. Iya benar juga sih, nggak buta. Bingung dia. Yang di situ serem ya, aku lihat kan perasaan nggak ada apa-apa, Gak tapi ada karena apa-apa. aku ya udahlah, ya aku iyain aja, Iyain nggak ngerti aja, dia masih ngomong padahal apa. sebenarnya nggak lihat. Nggak lihat. Dan kok tiba-tiba dia ngomong gitu, aku kan nggak tahu gitu maksudnya apa gitu. Itu kayak gimana ya? Apa sama pandangan dia yang di belakangku tadi yang dia lihat? Yang bilang dia itu tuh indigo. Iya, yang bilang dia. Ya yang bilang Krishna maksudnya Bisa yang lihat. bisa lihat itu. Terus aduh buyar gimana Chris? Iya tadi. Maksudnya yang kamu tanyain itu yang kamu tanyain aku nangkep, tapi yang kamu tanyain itu teman kamu apa Enggak. dari belakang kamu gitu maksudnya. Iya, yang maksudnya pandangan dia ke aku tuh aku bisa lihat apa Oh, dia lihat belakangku lihat jadi belakang ngomong kayak gitu bisa ngomong gitu tuh Dia kenapa? lihat kamu. Karena ketika Krishna ini kan dari kecil udah ditempelin mereka. Jadi orang indigo atau yang punya sixth sense itu bisa kelihatan. Walaupun maksudnya dia nggak lihat belakangnya Krishna, tapi dia lihat nih di face-nya Krishna, di matanya itu udah kebuka gitu, kebuka sedikit. Nah, mata batin itu kan itu misalkan kita punya mata secara fisik 2, tapi ketika orang ditempelin terus dia bisa lihat gitu tuh kebuka dikit, istilahnya kayak mata batinnya kebuka dikit gitu. Nggak mau Nah. kenalan nggak sama nenek-nenek itu. Oh iya, namanya tahu nggak? Nantilah keluar dari podcast kita telusuri ya. Terus nah belakang ini kan aku udah jarang ngeliat tuh, akhir-akhir baru yang tadi itu juga nggak tahu bener apa enggak kan. Nah alasannya aku udah sering gak lihat tuh kenapa? Apa dianya malas ngelihat juga jadi nggak bisa ngelihat akunya atau gimana tuh? Karena Krishna semakin gede kan, semakin bertambah usianya, semakin ya secara fisik berbeda. Jadi mereka ini udah frekuensi mereka sama frekuensi yang Krishna punya ini udah nggak sinkron, udah nggak nyatu gitu. Dulu waktu Krishna kecil kan, ya istilahnya anak kecil masih polos lah ibaratnya gitu, masih suci lah. Nah Krishna makin gede kan udah banyak yang dijalanin apa segala macam dari segala segi lah. Nah si nenek ini itu udah nggak bisa masuk dalam banget gitu ke Krishna. Makanya kenapa Krishna sekarang juga cuman lihatnya sekelebat atau nggak kayak dulu lah ibaratnya gitu. Nah mungkin nanti makanya nanti aku tanya dulu nih si nenek ini apakah dia udah punya rencana mau pergi dari Krishna umur berapa, kan biasanya mereka punya ini sendiri kan, plan sendiri gitu. Nanti aku tanya dulu. Tapi kalau misalkan dia memang udah ada plan buat keluar buat menjauh dari Krishna, nah nanti maunya gimana. Jadi aku pastikan dulu mau pergi kemana, dianterin enggak, kan saya gitu. Nah berarti kemungkinan dia untuk pergi tuh besar ya? Besar kemungkinannya besar dan bisa. Soalnya awalnya aku tuh orangnya penakut banget, maksudnya hal-hal gitu. Nah semenjak sering ngeliat kayak gitu malah jadi bodo amat gitu, malah jadi udahlah, jadi malah lebih berani. Jadi lebih berani ya. Tuh Mas Ivan, jadi Malah lebih jadi berani. Besok bersyukur, kamu juga Bodo amat. bakal lebih berani loh. Aku udah berani kok. Oh udah berani. Iya gitu. Mungkin aku itu doang haus Minum Segar nggak sih? kopi. Minum kopi dari Carol nih. Itu nyalain dan itu kulitnya. Oh iya mati. Gimana nih nyalainnya? Ih, Oh gimana ini. sih nyalainnya? Ya. Kenapa jadi seperti itu? Kayaknya aku nggak bisa deh.
Oke, kita matiin dulu Iya. kayaknya guys ya. Udah nggak apa-apa, emang Agak mungkin udah katro habis gitu iklannya ya. Aduh. Gak apa-apa Carol, Habis masih ada iklannya, kopinya kok. iklan-iklannya. Gak apa-apa, masih ada kopinya. Nih, Carol Coffee gitu. Pasang next iklan di episode Terima kasih loh Carol. Terus ya udah mungkin cerita dari aku kayak gitu dong. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau Pasin dulu. iya, kalau misalnya indigo misalnya, Mm-mm. aku kan nggak paham indigo tuh apa. Misalnya orang yang bisa lihat tuh disebut indigo, atau indigo tuh orang yang udah kayak temanku tuh ada satu juga di gereja indigo. Dia tuh bisa apa ya, tahu kata dia ya dan kata teman-teman lainnya. Dia bilang dia tuh misalnya dompet aku kecuri nih. Dia nggak ada di situ, tapi aku tanya, kok dompet aku hilangnya kemana? Dia tahu siapa yang ngambil dan dompet itu ada di mana. Dia bisa kasih tahu. Tapi harus ditanya orang itu tuh nggak inisiatif untuk ngasih, kan agak kesel juga ya. Nah, Jadi kamu jawabannya itu harus lihat di podcast episode pertama. Nggak, tapi aku jawab aja ya. Maksudnya sekilas aja. Oke. Jadi tidak semua orang yang bisa melihat mereka itu disebut indigo. Indigo itu dia dari kecil, dari istilahnya dari dalam kandungan itu dia sudah dipilih sama leluhur, sama sumber utama kita Tuhan gitu, untuk ya anak ini memang dikasih bakat, punya wadah buat dia melihat mereka gitu. Jadi bedanya indigo dengan yang bisa melihat gitu, maksudnya sama-sama bisa melihat tapi kok indigo sama ketempelan tuh beda, padahal bisa ngelihat. Nah itu beda. Indigo itu dia sixth sense yang dia dapatnya gift, anugerah dari Tuhan, dan itu nggak bisa dihilangkan. Nggak bisa dihilangkan. Ketika kamu datang ke orang pintar berobat, apa ustadz atau kemana, itu didoakan untuk hilang, tetap nggak bisa. Nanti akan balik lagi ujungnya. Tapi kalau orang yang ketempelan atau memang dia itu istilahnya orang yang cari ilmu, ngelakoni gitu untuk dapat ilmu apa, nah itu dia kan tidak long lasting gitu. Jadi mungkin ada syarat atau ada pantang yang harus dijalani. Nah tapi kalau anak indigo ini enggak, mereka untuk penglihatannya ini atau keahliannya ini tuh long lasting sampai nanti itu tidak perlu menjalankan ya kayak ngelakoni atau menghindari pantang, enggak. Cuman mereka bisa mengasah apa yang mereka punya mungkin dengan berbagai macam cara. Nah, indigo itu beda-beda nih. Indigo itu juga punya spesialisasinya sendiri. Jadi tiap orang yang indigo tuh nggak selalu sama. Misal kayak tadi Krista bilang temennya bisa lihat dompetnya dicuri, siapa yang nyuri, selain gitu. Ada juga indigo yang dia bisa lihat masa depan, masa lalu. Ada yang bisa semuanya. Ada yang nggak bisa komunikasi, tapi dia bisa meramal kejadian yang di depan. Gitu, jadi beda-beda. Enaknya kalau bisa ngeramal masa depan. Jadi bisa, berarti masa depan bisa dirubah. Oh buruk, berarti gue harus lakuin ini gitu. Nah itu gimana? Oh nggak bisa. Kalau masa depan itu kan udah garis Tuhan, takdir dari Tuhan. Kita bisa tahu kita akan ke sini. Masa Ya. nggak bisa kita belokin? Nggak bisa dibelokin. Jadi kita tahu itu bukan untuk menghindari, bukan untuk lari dari situ, tapi ya memang dikasih tahu lebih dulu. Jadi kamu mau nggak mau harus siap. Nah itu dituntut untuk itu biasanya. Dan teman Krista yang Krista bilang indigo itu dan aku yang indigo itu kadang lihat mereka ini juga beda. Jadi tidak semua indigo itu penglihatannya sama. Misalkan aku lihat ini, teman Krista nggak lihat itu, atau kebalikannya, itu bisa juga karena levelnya beda-beda. Oke. Berarti kalau orang indigo nih ketemu orang indigo akan langsung tahu nggak, oh ini indigo nih, ini indigo. Biasanya gitu. Atau biasanya kayak, kok kayaknya aku pernah ketemu ya, gitu. Aku kayaknya pernah ketemu sama orang ini, tapi di mana ya, gitu. Jadi kayak udah ada benang gitu. Nah mungkin aja itu dulu adalah ya reinkarnasi atau seperti apa, ketemu lagi di kehidupan sekarang. Nah itu nanti kita bahas teman-teman di episode yang lain tentang reinkarnasi. Asik. Menarik. Gitu. Jadi gitu. Oke. Jadi udah kali ya.
Aku sih pertanyaanku cukup sampai Cukup di situ. itu aja. Udah. Lanjutnya di luar. Abis ini ya langsung tanya-tanya dia. Ya udah gitu teman-teman. Jadi saya mohon maaf kalau banyak kesalahan dari kata atau ucapan, dan Aku juga minta maaf ya kalau Krisna salah-salah juga ngomong. salah-salah ngomong gitu. Ya udah, rahayu teman-teman semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Yap. Welcome to